Nya baru saya mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss. Oke, yang bahasa Indonesia kemarin yang tidak hadir siapa? Bahasa Indonesia lupa, Miss. Lupa. saya Bahasa kayaknya Indonesia hadir bukannya Mbak Aminah saja. terus ya. Iya. Saya belum pernah bolos. Iya, Mbak Aminah saja kemarin bahasa Indonesia, berarti Mbak Susiati belum masuk. Oke, karena Mbak Susiati belum masuk, kita perkenalan terlebih dahulu. Karena pertemuan minggu kemarin untuk IPS sendiri itu kita gagal pada pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertamanya baru kali ini. Oleh karena itu kita mulai dengan perkenalan bagi yang belum mengenal. Oke, Mbak Susiati bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin nama, alamat, bekerja di mana. Silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Susiati. Saya berasal dari Banyuwangi dan saya di sini tinggal di Songsan. Banyuwangi, oke. Salam kenal ya Mbak Susiati. Semoga uh, pertemuan pertama kita memberikan kesan yang baik dan nanti pembelajaran kita ke depan bisa dimudahkan. Amin. Oke, sebelum kita mengawali belajar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materinya sudah terlihat? Oh iya, sudah. Sudah. Untuk modulnya di grup sudah di-download? Sudah, Miss. Sudah. Sudah ya. Yang Mbak Aminah ya yang sudah ya? Iya, saya sudah download. Oke, Mbak Aminah sudah. Berarti Mbak Susiati belum atau sudah? Untuk modul IPS-nya. Halo, Mbak Susiati? Miss, ini tadi IPS ya? Iya, ini IPS. Oke. Oke. Mbak Susiati belum bisa respon ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi, untuk modul sendiri itu teman-teman wajib punya, jadi wajib di-download. Karena nanti hubungannya dengan tugas yang saya berikan, insya Allah saya ambilkan dari buku modul ini sendiri. Jadi nanti kalau ada tugas, teman-teman tidak perlu bingung, Miss tugasnya mana, Miss ini soalnya yang mana gitu. Jadi ketika teman-teman punya modul pribadi, tentunya akan lebih leluasa ketika teman-teman ingin belajar mandiri. Kalau misal saya berhalangan hadir, teman-teman bisa belajar mandiri sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Misal kalau malam hari ini saya tidak bisa mengajar, saya bisa meminta teman-teman silakan pelajari bab sekian, halaman sekian sampai sekian. Nah, itu akan mempermudah proses belajar kita ke depannya, seperti itu. Oke, malam hari ini kita lihat dulu ya isi modulnya itu nanti kita mempelajari apa saja. Yang pertama itu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Jadi di sini kita kenalan dulu nih dengan keadaan yang ada di Indonesia, keadaan alamnya. Kemudian yang kedua itu tentang keadaan penduduk. Kalau yang pertama itu keadaan Indonesianya, letaknya. Di tema yang kedua itu keadaan penduduknya. Terus di tema yang ketiga nanti kita belajar mengenai potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, sudah. Berarti untuk semester ini tuh cuma ada 3 bab yang kita pelajari.
Bentar ya, coba kita lihat bukunya ini untuk 1 semester atau 2 semester. Tidak ada tulisannya di sini. Edisi 2014. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi saya anggap bahwa buku ini tuh nanti akan berlaku untuk semester 1. Ini baru semester 1 ya, teman-teman. Semester 1 sampai semester 2. Karena di sini tidak ada tulisannya. Maka kita sambil jalan, apabila nanti selama pertemuan itu materinya memang sudah selesai, maka saya coba cari materi selanjutnya. Namun ketika 1 semester itu memang belum selesai, kita akan tetap lanjutkan materi dengan modul ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas ke tema yang pertama, yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Seperti yang saya sampaikan kemarin di Bahasa Indonesia, mungkin Mbak Aminah masih ingat ya, bahwa kita itu harusnya sudah menganut kurikulum 2013, di mana siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan tutor hanya sebagai fasilitator, jadi mengarahkan. Nah, berhubung kita basisnya online, jadi mau tidak mau harus ada campur tangan dari saya. Jadi teman-teman juga kalau bisa lebih aktif lagi, aktif nanya, kemudian aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan, ataupun aktif dalam ikut pembelajaran, misal ikut membaca dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di tema yang pertama kita bahas mengenai keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama ada letak wilayah Indonesia. Nah, untuk letak wilayah Indonesia sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya letak geografis dan ada yang namanya letak astronomis. Nah, saya sedikit cerita ya, teman-teman. Jadi, kalau di kurikulum 2013 itu pembelajaran basisnya seperti ini. Kalau yang saya alami ketika saya sekolah formal, itu misal di sini seorang tutor memberikan materi tentang letak geografis dan letak astronomis. Nah, di sini justru peran aktif siswa yang mencari tahu bahwa letak geografis itu apa dan letak astronomis itu apa. Jadi di sini lebih ke peran siswa dalam memahami materi. Jadi di sini yang lebih aktif mencari informasi, mencari jawaban dan lain sebagainya itu lebih ke siswa. Jadi tutor itu sifatnya hanya meluruskan apabila itu terjadi kesalahan dan mempertegas apabila itu memang yang dijelaskan oleh teman-teman itu memang sudah benar, seperti itu. Nah, di sini ada letak geografis dan letak astronomis. Kira-kira dari teman-teman sendiri sudah pernah mendengar letak geografis ataupun letak astronomis itu apa artinya? Pernah mendengar? Iya. Oke, pernah mendengar ya. Oke, silakan saya minta supaya kita juga bisa mengimplementasi kurikulum 2013. Berhubung di sini ada dua ya, Mbak Aminah dan Mbak Susiati. Halo Mbak Susiati, bisa mengikuti pembelajaran ini secara full atau sambil bekerja? Halo Mbak Susiati. Halo. Oke, Mbak Susiati bisa ikut aktif pembelajaran sambil bekerja? Iya bisa, Mbak. Ini kan Suaranya Mbak Susiati kurang jelas ya di sini. iya, Mbak,
Oh, bisa. Oke, Suaranya kalau agak bisa putus. silakan coba teman-teman cari tahu. Silakan boleh browsing, boleh buka apapun yang berhubungan dengan letak geografis dan letak astronomis. Saya kasih waktu 1 menit buat browsing bisa? Saya sudah browsing. Oh, sudah browsing. Oke, Mbak Aminah ya ini. Iya, geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Geografis adalah letak suhu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi. Letak geografis ditemukan pula oleh segi astronomis, Oke. geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Hmm, itu yang letak geografis ya. Untuk letak Ya, astronomis bagaimana? ah, sebentar ya, Wis. Letak Oke. astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal, imajiner, atau garis khatulistiwa 0 derajat yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Letak menurut garis bujur dapat mempengaruhi perbedaan waktu. Oke, jadi itu ya. Sudah dijelaskan oleh Mbak Minah tadi bahwa letak geografis itu berdasarkan posisi nyata ya. Posisi nyata itu daerah Indonesia itu di sebelah mana gitu. Itu posisi nyatanya. Kalau astronomi sendiri itu dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis yang ke arah kemana, teman-teman? Lintang timur, Lintang. lintang, lintang Lintang itu utara, lintang itu atas bawah apa kanan kiri garisnya? kanan, kanan kiri. Oke, garis lintang itu kanan kiri ya, bentuknya horizontal, arah kanan ataupun kiri. Kalau garis bujur, arahnya kemana? Garis bujur, arahnya Arahnya kiblat, vertikal. vertikal. Iya, atas bawah ya, vertikal. Oh, Nah, di sini tuh garis lintang dan garis bujur itu masih dibedakan menjadi dua. Ada garis lintang utara dan garis lintang garis selatan. lintang. Ya, lintang utara dan selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Dan garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Nah, untuk teman-teman sendiri sudah pernah melihat globe? Mungkin memegang atau Sudah, melihat? sudah pernah. Sudah pernah. Di situ ada garis-garisnya ya, yang membuat Iya, kotak-kotak itu. Nah, itu yang betul. disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Jadi sebuah garis hayalan. Jadi kalau diibaratkan, kalau digambarkan itu bentuk bumi itu seperti itu gitu. Nah, itu namanya letak secara astronomis kalau dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Sedangkan kalau untuk letak geografis itu berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Jadi Indonesia itu letaknya itu di sebelahnya mana, letaknya itu ada di mana, itu namanya letak geografis. Nah, di sini kalau berdasarkan dengan letak geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, teman-teman, saya ingin tanya ya, untuk di dunia, di bumi, itu ada berapa benua dan ada berapa samudra? Ada berapa? Ada Ada berapa?
Yang sudah diketahui berapa? Yang sudah diketahui? Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antarika, Samudra Arktik. Banyak ya, Miss ya? Iya, banyak. Ada berapa? Iya, ternyata. Ada berapa ini? Tahu. 1. Banyak ini. Kayak ada 7 ya. Ada 7. Oh, 5 samudra di dunia. Ada 5 samudra di dunia. Saya Google ini. Oke, tidak apa-apa. Nyontek. Jadi kita belajar itu melalui apa saja itu bisa, teman-teman. Jadi mungkin tanpa saya pun teman-teman juga bisa belajar. Cuma bedanya kalau ada saya itu lebih mempertegas. Jadi ini sebenarnya yang mana ya gitu. Kadang kan kalau googling itu kadang bingung karena banyak itu kayak pendapat 1, 2, 3 itu banyak gitu. Iya. Nah, di sini ada berapa benua dan samudra? Menurut teman-teman juga boleh setaunya 7 ada benua berapa? di dunia. Benua 7 Asia, benua. benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antarika, benua Eropa, benua Australia, dan Oseania. Ada 7, Miss. Ada 7. Oseania. Oke, bisa disebutkan samudra pertama ya? Samudra Pasifik tahu ya. Samudra apa? Yang sering keluar. Samudra Hindia ya, Miss ya. Itu kan kalau ada gempa bumi katanya lempengan di Samudra Pasifik, Samudra Hindia gitu. Oke. Jadi kalau samudra itu ada 5. 5. Ada 5. Yang pertama ada Antartika. Kemudian ada Arktik. Ada Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Itu samudra ada 5. Kemudian kalau benua ada berapa? 7. Namanya apa saja? Benua Asia. Benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antarika, benua Eropa, benua Australia, dan Oseania. Oke, jadi itu ya. Jadi di sini tuh kalau Indonesia sendiri itu berada di mana? Di benua dan samudra apa tadi? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik dan benua Asia. Ada 4 ya. Jadi di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya. Ya. Jadi seperti garis lintang ya. Nah, di sini karena posisi tersebut, posisi tadi letaknya itu berada di benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, posisi Indonesia itu sangat strategis, teman-teman. Jadi penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Di situ kan digunakan sebagai jalur perdagangan karena semua itu lewat situ, transitnya bisa lewat situ. Indonesia sebagai tempat transit. Nah, disitulah mengapa Indonesia bisa berada di lalu lintas dunia yang ramai dalam perdagangan internasional. Itu dalam letak geografis. Oke, bisa dibedakan antara letak astronomis dan letak geografis, teman-teman? Sudah jelas belum? Sudah, Miss. Sudah. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jika kita tinggal di Indonesia, itu kita pasti sangat beruntung sekali. Kenapa tidak? Karena tadi posisinya sangat strategis ya. Kalau letak secara geografis itu kan tadi berada di 2 samudra dan 2 benua.
Sedangkan kalau di secara astronomis itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu tadi untuk yang astronomis. Kalau astronomis itu kan berdasarkan dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, supaya kita lebih paham ya antara letak geografis dan letak astronomis sendiri, maka kita harus tahu pengaruhnya itu apa. Terus kalau Indonesia berada di letak tersebut, kenapa gitu ya? Jadi kita lihat dulu pengaruhnya letak geografis. Nah, di sini karena adanya letak geografis tersebut, itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, teman-teman. Jadi berbeda ya dengan di Korea, dengan di Taiwan itu 4 musim ya di sana. Iya, Miss. Iya. Ya, 4 musim. Jadi sebenarnya karena posisi tadi, pengaruh dari astronomis itu yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Jadi antara musim kemarau dan musim hujan itu sepadan ya. Mungkin karena kalau sekarang itu mungkin lebih bergeser. Kadang hujannya lebih banyak ataupun kemaraunya lebih banyak seperti itu. Tapi pada umumnya berdasarkan letak geografis Indonesia itu angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Itu normalnya. Nah, selain iklim tropis, Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Bagaimana tidak? Karena Indonesia itu kan sangat besar sekali ya, teman-teman. Bahkan kalau misal ada orang Papua ke Jawa, itu kan seakan-akan, ih, kok orangnya hitam banget ya, gitu kan. Kaget gitu. Apa dia orang luar negeri, orang Afrika mungkin ya gitu. Kalau bagi orang yang tidak tahu, padahal masih dalam lingkup NKRI. Seperti itu. Terus hal tadi itu disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position tadi. Ya, jadi di cross antara dua samudra dan dua benua tadi. Selain itu, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Tuh, untuk pengaruh letak Ini kok mau waktu pipi kan semua pengaruh letak astronomis. Mohon maaf tadi untuk pengaruh letak geografis. Kita bahas yang ini dulu tadi, geografis. Jadi selanjutnya kita lihat ke pengaruh letak astronomis. Astronomis itu yang tadi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, garis khayal yang berada pada peta ataupun globe. Nah, tadi untuk garis lintang dan garis bujur sendiri itu menyebabkan Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis, teman-teman. Jadi di sini tuh kalau iklim tropis itu ada ciri-cirinya. Kenapa kok bisa dikatakan beriklim tropis? Karena memiliki ciri-ciri. Misal yang pertama itu curah hujannya tinggi. Kalau di Indonesia kan musim panas, kadang panas meningkat, iya panas banget. Terus kalau hujan deres banget, apalagi kalau Desember itu ya, Desember banjir bandang itu udah banjir udah banyak sekali. Itu curah hujan yang tinggi. Kemudian terdapat hujan tropis yang luas. Sinar matahari juga sepanjang tahun, walaupun hujan kadang kan masih ada ya, terik-terik, ada terang gitu masih, terus hujan lagi, seperti itu. Terus kelembaban udara yang sangat tinggi. Tuh, jadi kalau untuk letak geografis itu efeknya ke apa tadi teman-teman? Ke musim. Ya, kalau geografis itu efeknya ke musim. Kalau untuk astronomis, itu tadi efeknya ke apa? Iklim.
Jadi kalau geografis nanti efeknya ke musim, kalau astronomis efeknya ke iklim. Iklim. Jadi kalau iklim sendiri itu yang menyebabkan perbedaan waktu juga, teman-teman. Jadi di sini kan Indonesia dibagi menjadi berapa waktunya? WIB, WITA, Wita, dan WIT ya, Miss. iya, berarti dibagi menjadi 3 ya. Menjadi 3 itu yang pertama WIB, waktu Indonesia bagian barat. Barat. Terus Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Yang ketiga WIT, waktu Indonesia bagian timur. Kalau bagian barat itu jangkauannya wilayah mana sampai mana, teman-teman? Dari Jawa Timur, iya, Miss ya. Dari WIB kalau daerah Jawa. WIB itu dari Sumatera. Sumatera, dari Sumatera. Kan kita lihat itu ya, arah utara, selatan, timur, barat itu. Arah iya. itu kalau di sebelah barat itu kan dari mulai Sumatera, Jawa, Madura, terus masuk ke Kalimantan dan sekitarnya. Jadi kalau WIB itu di sekitar situ. Kalau bagian NTB itu apa? NTB itu WIT ya? Apa WITA? WIT ya, Miss ya. NTB, NTT itu itu WIT kan? Itu apa WITA? WITA, oke. Bali ke situ kan arah situ. Iya, WITA itu tengah. Jadi tengah itu antara lain tadi ya Bali, terus sampingnya NTT tadi, NTT, NTB itu. Iya, NTB, Mataram dan tadi kan Kalimantan itu luas ya, jadi separuhnya itu ada yang ikut WIB, terus separuhnya masuk ke WIT, WITA. Bagian tengah ya. Terus sebagian Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu tengah. Kemudian Sulawesi itu sudah tengah dan sekitarnya. Kalau untuk bagian timur berarti sana bagian timur, Papua. Maluku, sekitar sana itu timur. Nah, kalau adanya pembagian 3 daerah waktu itu pasti ada selisihnya ya, teman-teman. Jadi selisih antara WIB ke WITA ke WIT itu ada selisihnya. Selisihnya itu sebenarnya 1 jam. Kalau misal WIB sama WITA itu berarti 1 jam. Tapi kalau WIB sama WIT itu selisihnya 2 jam. Banyak sekali. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sana buka puasa berarti di sini belum. Gitu. Oke, untuk letak geografis dan letak astronomis kira-kira sudah paham belum teman-teman? Sudah, Miss. Sudah ya, sudah paham. Berarti saya harapkan nanti ke depannya jangan sampai lupa. Karena apa? Letak geografis dan astronomis nanti sampai kelas 9 itu masih ada yang disinggung walaupun sedikit. Karena nanti teman-teman di kelas 9, ini kelas 7 ya. Kelas 9 itu nanti ujiannya itu materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Semua diambil. Semuanya diambil. Makanya saya harapkan setiap pembelajaran teman-teman benar-benar fokus, benar-benar paham. Tidak usah dihafalkan lah, minimal teman-teman ini sudah pernah dipelajari nih. Ini tentang ini loh. Kalau astronomis itu garis bujur dan garis lintang. Kalau geografis itu tadi apa? Geografis teman-teman apa tadi? Ayo. Masih ingat tidak untuk geografis? Letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari permukaan bumi. Nah, dari posisi tadi ya, posisi nyata. Posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Itu namanya letak geografis.
Oke, di sini sudah saya rasa cukup untuk membahas letak geografis dan letak astronomis. Kemudian kita lihat ke bawah ya. Keduanya itu mempengaruhi keadaan alam dan keadaan sosial, ekonomi, budaya. Tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kalau keadaan alam ya tadi ada perubahan iklim, kemudian ada keadaan geologi. Terus kalau keadaan sosial itu juga bisa dipengaruhi ekonomi dan budaya. Di sini dibagi menjadi 3 lagi untuk keadaan sosialnya, dibagi menjadi praaksara, terus Hindu-Buddha, dan Islam. Praaksara itu zaman di masa manusia belum mengenal aksara. Pra berarti sebelum manusia mengenal aksara. Terus untuk keadaan alam sendiri tadi ya sudah dibahas bahwa letak geografis tadi itu menyebabkan perubahan iklim, keadaan geologi. Terus di sini masih dibagi 2 lagi, ada keadaan flora dan fauna. Flora itu apa? Flora. Tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna itu hewan. Binatang, hewan. Binatang. Terus bentuk muka bumi, dari bentuk muka bumi itu kan kalau Indonesia sendiri itu disebut negara maritim karena banyak lautnya daripada daratannya. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi aktivitas penduduk. Kalau banyak penduduk yang tinggal di tepi pantai kan otomatis dia aktivitasnya jadi nelayan, jadi pengusaha garam dan lain sebagainya. Jadi itu sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Terus yang terakhir itu ada konektivitas antar ruang dan waktu. Oke, kita simpan dulu, nanti kita bahas satu persatu. Kita baca dulu ya, untuk prawacana. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam keadaan alamnya yang sangat memesona. Sehingga banyak bangsa lain yang tertarik untuk datang dan menikmati keadaan alam Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. Apakah teman-teman tahu keadaan alam berbagai wilayah di Indonesia? Bagaimana keadaannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia? Sebaiknya kita mengetahui keadaan alam Indonesia. Nah, dengan mengetahui keadaan alam sendiri, nanti akan tumbuhlah cinta, rasa cinta dan bangga. Saya orang Indonesia, Indonesia sangat kaya. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Harapannya seperti itu. Nah, dengan mempelajari keadaan alam dan aktivitas penduduk, teman-teman diharapkan bisa mensyukuri anugerah Tuhan atas keadaan alam Indonesia yang begitu luar biasa. Keadaan alam Indonesia yang kaya telah mempengaruhi ragam aktivitas penduduknya. Aktivitas penduduk tersebut telah berlangsung lama baik pada masa pra-aksara, Hindu-Buddha, dan Islam sampai saat ini. Bagaimana aktivitasnya pada masa itu? Nanti kita akan bahas bersama di dalam buku ini. Nih tadi yang kita bahas ya. Sebenarnya ini materinya tadi, cuma kita bahas di awal supaya teman-teman nanti bisa melihat. Letak astronomis itu yang kita bahas tadi gitu. Di sini sudah ada bahwa letak astronomis, tidak apa-apa ya, saya ulang biar teman-teman bisa lebih mengingat. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nih, garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomisnya, itulah yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Tadi ciri-cirinya, kalau wilayah tropis itu terdapat curah hujan yang tinggi. Terus wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan.
Coba kita lihat ya di sini. Nah, ini gambarnya. Itu bagian dari permukaan bumi. Ini negara mana, teman-teman? Mana Miss? Nggak kelihatan. Ini. Mana? Tidak Itu kelihatan. negara apa ya? Tak zoom. Ketutupan itu. Ketutupan HTT. Apa nggak kelihatan Miss? Iya, ini kalau HTTP-nya itu sudah nempel teman-teman, jadi tidak bisa dihilangkan. Saya juga bingung. Ini saya sudah download bukan di Facebook, saya download di luar malah. Tapi ternyata ini nggak kelihatan ya Miss. Tetap nempel gitu, tidak bisa dihilangkan. Tidak tahu ini kenapa. Nggak kelihatan di Zoom mungkin malah. Teman-teman bisa itu browsing di googling biar lebih jelas gambarnya. Letak wilayah pengaruh bagi apa judulnya itu? Letak pengaruh? Letak Indonesia. Letak astronomis. Letak Ya, Indonesia Miss, ya. coba. Googling ya. Letak Indonesia. Coba googlingnya letak astronomis dan geografis Indonesia. Nanti ada muncul peta-peta. Iya, Miss. Eropa, Afrika, Asia, Samudra Pasifik, Amerika, Samudra Hindia. Sudah jelas gambarnya? Sudah, Miss. Oke. Tuh ya, jadi letaknya itu seperti itu. Kalau dilihat kita bisanya hanya percaya ya, karena kita tidak bisa melihat sepenuhnya bagaimana sih bentuk bumi itu ya sebetulnya seperti apa, kita kan tidak tahu. Jadi bisanya ada yang berdebat, ada yang datar. Itu belum percaya. Iya. Itu belum ketemu ya, Miss ya. Bumi itu bentuknya apa? Datar atau bulat? Padat apa bulat? Iya. Kayak bakso. Itu didebatkan, aku juga sempat ikut-ikut. Debat. Iya. Nah, ini kalau ini harusnya kalau jelas ini Amerika ya, di sini tuh Amerika. Oh, Amerika. Kelihatan tidak kursornya ini? Sebentar saya masuk lagi. Nggak kelihatan sama sekali. Di Zoom malah pecah itu gambarnya. Oh, berarti saya gini-gini tuh kursornya tidak kelihatan? Tidak. Oh, seperti itu. Saya kira kelihatan. Oh, jadi, itu jari-jari itu ya? Jari-jari. Kelihatan itu jari-jarinya. Nah, itu kelihatan. Itu ya maksudnya itu ya saya lingkari ini itu Amerika. Oh, itu Amerika. Soalnya di peta itu kan nggak kelihatan, tulisannya hilang kalau di zoom pecah. Terus ini itu Afrika, kayak gigi. Iya. Bentuk gigi ini Afrika. Terus Australia itu yang kecil, nih. Yang merah itu ya? Ini Australia. Ini tulisannya tuh Australia tapi ngeblur kecil. Iya betul. Kalau di zoom itu pecah. Terus kalau ini yang gede banget ini Asia. Jadi Indonesia itu termasuk di sini. Asia itu Indonesia, Malaysia, Singapura itu letaknya di sini. Jadi satu. Ini ya Asia. Terus yang ini itu Eropa. Kita dekatnya sama Eropa dan Afrika. Tapi kalau ke Australia itu jauh. Terus kalau di sini tuh Amerika Utara. Ini Amerika jauh banget itu, Bos. Beda 24 jam itu. 24 jam. Iya, kayaknya jauh banget. Ya, kalau itu kira-kira kalau teman-teman lihat ya, kalau khususnya di Indonesia sendiri, itu kira-kira yang bergerak itu bumi apa matahari? Kok bisa ada siang, ada malam? Yang bergerak bumi. Oke. Jadi yang betul bergerak itu yang bergerak itu bumi. Bumi kan aku dari semalam itu bener-bener bahagia banget itu. Kenapa? Ya, matematika.
Dapat nilai 100 tuh bangganya setengah mati. Alhamdulillah. Itu kalau sekolah formal mendapatkan nilai 100 itu susah sekali itu. Iya Miss, karena kan temannya banyak. Temennya banyak, saingannya banyak. Kalau Iya, sekolah kejar paket itu kan mungkin paket. beberapa ya. Iya Miss. Iya, kalau udah tua-tua gini kan masih bisa mengikuti kan. Alhamdulillah Iya, masih alhamdulillah nyambung gitu. sekali, ya Allah. Iya Miss. Itu di waktu dulu SD-nya itu formal apa KPA? Usah KPA loh. Oh, KPA. Alhamdulillah Berarti ini tadi dapat itu. Dapat tidak apa? ada yang formal, Mbak. Mbak Aminah Oh, ya ini. ya kalau saya sih ikut KPA. Dulu Hmm, sampai kelas 5 doang, terus putus sekolah. Terus di sini saya nyambung KPA. Alhamdulillah hari ini ada pengumuman. Alhamdulillah lulus. alhamdulillah. Iya, langsung ini masuk ke KPB. Ya, moga-moga KPB juga bisa lulus dengan baik. Masuk Alhamdulillah. lagi ke KPC. Amin. Amin. Tetap semangat ya, Miss ya. Iya, Walaupun semangat. sudah tua. Iya, usia itu tidak membatasi. Oke, itu tadi ya kita sudah bahas itu letaknya Indonesia itu di situ. Nih kita Ternyata kita tinggal berdua, Miss. iya tinggal Yang berdua. satunya, Saya lihat kok loh Mbak Susiati kok hilang satu Mbak Susi. sudah Mbak Iya. Susi udah hilang gitu. Soalnya Mbak Susi dari awal saya ajak komunikasi itu suaranya tidak jelas. Jadi Oh, seperti itu. jadi kalau dia bicara itu kayak angin gitu loh. Iya, tadi ya dengar Kayak geruduk-geruduk-geruduk. gitu. Iya, agak jelas. Terus kemudian tadi sebelum Mbak Aminah masuk, Mbak Susi itu sudah sempat mental keluar. Jadi Oh, seperti saya itu. sudah keluar, kemudian saya chat di Messenger, Mbak kenapa keluar gitu kan? Kenapa keluar? Silakan bisa masuk lagi. Susah Miss katanya gitu. Oke, Iya. ditunggu. Tadi sudah sempat masuk, saya ajak komunikasi sebentar. Suaranya sudah hilang, tidak ada. Ini Iya. baru saya cek loh, kok tinggal Mbak Aminah Hilang. ini. Iya, tinggal Iya, Mbak Aminah. beberapa kali pertemuan sama yang sebelum-sebelumnya ya cuman saya sendiri, Miss. Matematika juga saya sendiri masuk. Ya Jadi ya udahlah, privat aja. private ya, oke. Iya, private ya. Oke, selain Mbak Susiati itu harusnya ada Mbak Ika itu yang mana? Iya, Mbak Ika malah sulit masuknya. Katanya nggak bisa masuk. Setiap mau masuk nggak bisa. Setiap mau masuk nggak bisa. Kayaknya sinyalnya dia kurang bagus, Miss. Oh, sinyal. Sampai saya suruh ganti, saya bilang ganti kartu coba gitu kan, sayang banget. Udah mulai ikut pelajaran nanti ketinggalan, sayang banget tau. Iya, sayang banget. Apalagi kalau Iya. misal walaupun ada rekamannya ya, ini ibarat kata ada rekamannya. Itu kita dengarkan rekaman dengan belajar langsung itu lebih enak belajar langsung. Kalau Iya, mendengarkan Miss. rekaman itu sudah males. Kalau saya pribadi saya saja itu Betul. aduh, apa sih? Kok nggak to the Betul. point aja gitu? Iya. Nggak to the point aja Iya. sih. Jadi Kebanyakan kalau kita ngomong. punya unek-unek mau tanya kan nggak bisa. Gitu. Ini Mbak Ika, saya buka Messenger sebentar ya, Mbak Aminah. Iya, silahkan, Miss. Berulang kali tapi susah masuk Bu Guru gitu. Ya mungkin sinyalnya. Ini padahal saya udah install Bu, install Skype. Udah install, tapi belum bisa masuk. Masuk dari grup yang Ibu bagikan juga gak bisa. Nasib-nasib sekolah online gimana saya bisa pintar Bu? Ya Allah. Oke, sebentar saya balas Mbak Ika. Iya, silahkan, Miss. Oke, jadi kalau sekolah non formal seperti ini, ya kalau menurut saya ya teman-teman, sekolah di BJ itu kayak sekolah formal kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau
sekolah non formal di asli tatap muka itu sebetulnya malah jarang kalau asli. Iya. Jadi paling tuh sekolahnya cuma di weekend, Sabtu Minggu gitu kan. Kalau teman-teman kan enggak, setiap malam dapat pelajaran kan, ganti-ganti mata Miss, mohon pelajaran. maaf, bersin-bersin Ray. Ah, Pilek. lagi musim memang bersin-bersin gitu. Oke, jadi seperti itu ya, saya harap walaupun sekolahnya itu kejar paket non formal, tapi saya pikir itu juga tidak jauh berbeda dengan sekolah formal. Mungkin yang paling membedakan itu teman-teman mungkin pengalaman belajar bersama dengan teman-teman atau pengalaman di sekolah itu tidak ada gitu. Adanya cuma pengetahuan yang diberikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh ya, Mbak Aminah, tadi kita itu masuknya kan harusnya jam 21.30 ya harusnya. Betul. Iya. Jam 1.30. Kalau di Indonesia kan 20.30. 1 jam selisihnya. Tapi berhubung tadi yang hadir itu belum Mbak Siti, dan itu juga. Miss, kok ada kresek-kresek ini apa? Yang mana? Kayak ada gesekan apa, kresek-kresek. Udah Miss, udah hilang kok. Oh, udah Mungkin hilang. apa ya, mikrofonnya kegeser apa, kesentuh itu. Iya mungkin. Tadi sampai mana ya? Itu Letak astronomis Indonesia relatif aman dari bencana alam. Ini. Iya. Iya. Enggak, kita bahas waktu dulu ya. Oh, pas waktu. Tadi bahas waktu dulu. Jadi tadi kan harusnya 21.30, tapi berhubung 30, karena betul. yang hadir itu baru Mbak Susiati, dan itu ketika yang hadir baru siswa yang satu, dan itu pun diajak komunikasi juga belum bisa connect, maka saya pikir mending nanti nunggu kalau siswanya sudah benar-benar siap gitu. Saya pikir seperti itu, daripada nanti saya sudah banyak bicara, tidak ada tapi yang tidak respon. dengar. Iya, tidak ada yang respon, itu kan rasanya tidak enak ya, bicara-bicara sendiri seperti itu. Nah, iya Miss. Akhirnya tadi dimulai pukul 21.50 tadi kalau. Betul. 21.50. 45 ya tadi saya. Kayaknya 21.50. 21.50. Iya. Iya, kita aktif belajar kan 50-an. Tuh, iya, jadi saya hitung dari kita belajar saja ya. Jadi mohon maaf kalau mundur waktunya dari jadwal. Kalau jadwalnya kan 80 menit itu harusnya selesainya pukul 22.40. Iya. 22.40 harusnya. Iya. 22.40. Berarti ditambah 10 menit, Mbak Miss. Iya, jadi 11 kurang 10 kan. Ya nggak apa-apa, Miss. Oke, jadi nanti kita selesainya pukul 11 kurang 10. 11 kurang 10. Oke, jadi nanti kalau waktunya memang kalau sudah selesai, tolong diingatkan ya. Kadang itu suka bablas. Baik. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ke wawasan. Nah, ini tuh kadang kalau di buku paket, kalau pengalaman dulu saya sekolah, itu jarang banget saya baca. Karena dulu saya mengandalkan guru untuk menjelaskan gitu. Kalau gurunya menjelaskan, ya saya dengarkan, kalau enggak ya udah gitu. Kalau dulu betul lah, saya juga seperti itu. Saya di paket A juga seperti itu. Jarang masuk, membuka buku itu males banget. Iya, males. Karena juga masuknya kan terlalu sore, Miss. Waktu saya itu masih belum selesai kerja. Kalau di KPB ini nanti kalau aktifnya ya sama ya, 9:30 kan. Tapi nanti kalau sudah aktif itu pukul 8. Pukul 9. Oh, 9 ya. Oke, kalau 9 sih oke, Miss. Kalau 8 saya belum selesai. Kalau
Kalau di Indonesia pukul 8 kan di sana pukul 9. Pukul 9, betul. Nah, pukul 9 itu jadwal kita pukul 9 pas. Tapi Oke, berhubung di bulan Ramadan kan mikirnya tarawih dulu, makanya betul. diundur. 30 menit, iya. Diundur 30 menit. Oke, kalau Iya, sudah Miss. ada kesepakatan di awal seperti ini kan jadi tidak ada unek-unek ya. Kadang kan mungkin ada siswa yang aduh ini kan waktunya sudah habis kok masih belajarnya masih Masih diterusin gitu. Kadang kan Heeh. ada orang saya sendiri aja dulu kalau sekolah gitu waktunya udah selesai kok nggak pulang-pulang Kok gitu. masih iya? Iya, waktunya sudah selesai kok nggak selesai-selesai. Tuh, Iya. jadi kalau sudah ada kesepakatan di awal, nanti kedepannya kita lebih enak lagi komunikasi. Ini nanti belajarnya mungkin mundur, atau mungkin kalau saya berhalangan bisa diganti tugas, ataupun belajar mandiri, seperti itu. Oke. Oke, kita baca ke wawasan, biar kita tambah tahu lagi. Letak astronomis Indonesia relatif aman dari bencana alam angin siklon atau badai. Angin siklon terjadi di daerah lintang 10 derajat, 20 derajat lintang utara atau lintang selatan. Karena itu kita wajib bersyukur ya. Kita berada di Indonesia itu sangat bersyukur sekali. Karena negara kita tidak terkena pengaruh angin siklon tadi, tidak terkena badai yang menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa. Angin siklon itu bentuknya gimana, Mbak Mina? Angin siklon itu badai yang memporak-porandakan gitu. Iya. Ya di Badai. Taiwan tuh sering, Miss. Aduh. Di mana? Di Taiwan mah sering ada badai. Sering banget. Setiap tahun ada ya. Kalau di musim panas badai itu sering ada. Yang dari Filipina naik ke Taiwan. Sangat rentan sekali ya. Semoga masih berada dalam lindungannya, tidak terjadi apa-apa. Iya, amin. Emang apa ya? Lintasan sini, Miss. Jadi setiap lintasan badai itu kan dari Filipina naik ke Taiwan, nanti hantam lagi ke Cina. Wow. Seperti itu. Oke. Jadi saya juga penasaran ya, karena saya juga belum pernah ke Taiwan, belum pernah ke luar negeri malahan ya. Itu sekali-sekali main lah, Miss. Miss Dina KPA, ya, Miss Dina KPA, dia kuliah di sini kayaknya 6 bulan. Wah. Iya. Beruntung sekali teman-teman. Iya, justru malah kalau berada di luar negeri kan justru wawasannya lebih luas, bahkan bisa lebih luas daripada saya. Saya kan hanya berkutat di Indonesia. Kalau teman-teman kan sudah ke mancanegara gitu ya. Sudah tahu. Nantilah Miss jalan-jalan. Moga-moga cepat bisa jalan-jalan keliling dunia. Amin. Saya aminkan ya, Miss. Semoga bisa main ke sini ketemu saya. Main saja biar tahu keadaan di Taiwan. Iya, biar tahu keadaan. Biar jadi wisatawan. Tahunya tidak Indonesia saja. Betul. Nanti saya perkenalkan makanan Taiwan yang halal. Yang halal supaya tidak tersesat nanti di sana. Betul. Oke. Jadi di sini kalau pelajaran IPS itu lebih ke sharing-sharing kalau saya ya. Jadi teman-teman bisa cerita keadaan, kan kita bahas IPS kan sosial ya, ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita juga tidak melulu pada materi, tapi lebih ke implementasi. Jadi lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya seperti itu dari kurikulum 2013. Bahkan kalau kita singgung sedikit, pelajaran bahasa Indonesia itu kan dulu itu hanya sekedar materi-materi gitu. Jadi misalnya cara membuat teks pidato, ya sudah itu caranya bikin pembuka, isi, penutup kayak gitu. Tapi pada intinya itu kalau di kurikulum 2013 kita lebih ke penerapannya, gimana caranya bisa membuat teks pidato yang baik dan benar, cara membacanya bagaimana, cara membuatnya itu bagaimana, itu sangat dikupas di 2013. Jadi harapannya nanti walaupun
kurikulum kita sudah berbeda, bukan KTSP lagi. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi jangan kaget, loh ini kan harusnya tutornya yang ngasih tahu, bukan kita yang suruh belajar sendiri. Kadang kan ada yang gitu. Iya. Karena tidak terbiasa dengan metode pembelajaran yang baru. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke materi Aktivitas individu. tadi letak astronomis. Kita lihat yang kedua, letak geografis. Itu letak suatu negara di permukaan bumi. Letaknya itu ada di mana? Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura. Materinya tertutup. Hilang. Kok jadinya saya keluar? Iya. Sebentar, saya buka kembali. Ya, sudah terlihat kembali materinya? Sudah, Miss. Sudah. Jadi kalau kita di sini bahas ini ya, negara-negara tetangga kita. Kalau di sebelah utara itu kita batasannya dengan Malaysia, Singapura, terus Filipina. Kalau di sebelah selatan itu ada Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Kalau sebelah barat, Samudra Hindia, sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Lihat ini gambarnya. Itu gambarnya jelas tidak di bawah? Jelas, Miss. Tapi kalau saya zoom mesti pecah. Iya, pecah itu apanya? Tulisannya pecah. Petanya itu. Tapi petanya masih kelihatan. Sekarang sudah nggak ada petanya. Iya, Aktivitas ini kelompok ini. Teman-teman malah not responding ini Mbak Aminah. Iya. Muter-muter tidak bisa digeser. Lah. Malah hilang. Iya, malah ngeblur. Bagaimana ini? Wah, dan waktunya. Iya, dan waktunya mulai bergerak dengan cepat. Nah, malah keluar lagi. Punya saya masih nyala dengan jelas. Saya ketutup. Karena saya pakai HP satunya, Miss. Buat simpan-simpan ini. Jadi kenapa tadi kok saya bilang wajib punya bukunya? Nah, itu buat antisipasi kalau ada kejadian seperti tadi. Misal laptop saya tiba-tiba error atau not responding, itu teman-teman tetap bisa membaca buku seperti itu. Betul. Jadi kadang itu saya masih menemui siswa ya, kadang itu masih bingung bukunya. Kadang kan bukunya banyak di file Facebook itu. Nah, dia bingung, dia itu semester berapa dan buku yang di-download itu semester berapa. Jadi tidak sesuai gitu. Saya juga kemarin belum ada informasi, saya coba cari sendiri, Miss. Karena saya tunggu kok nggak ada informasi, ya udahlah saya cari ke bawah, saya geser ke atas, tarik sampai pada akhirnya mepet ke bawah, kan bukunya ada di situ semua. Terus saya download
Itu sebelum ada, saya baru masuk grup itu, baru dimasukin grup, dan saya tunggu kok 2 hari kok belum ada informasi tentang buku panduan ya. Terus saya coba cari-cari sendiri. Iya, berarti inisiatif ya. Iya, karena saya kan dari paket A. Paket A dulu kan juga seperti itu, jadi ya sudah terbawa dari paket A, jadi mandiri lah, nggak perlu dikasih tahu ini itu gitu. Dulu kalau Mungkin kalau KPA mbaknya itu yang tutornya jadi satu atau banyak? cuma satu aja. Tutornya satu tapi ngajar semuanya. Iya, semuanya. Kalau guru SD formal pun kan seperti itu ya. Dulu Iya, semua saya dicakup SD itu satu. kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gurunya sama. Jadi Satu. semua materi itu ya satu guru. Satu guru. Tapi sekarang kalau di tempat saya itu Miss, kelas 1 dan 2 itu sama, tapi kalau ke 3, 4 itu sendiri-sendiri gurunya. Iya, Di sudah mulai MI ya, sendiri kan. madrasah. Sudah, Iya. Kalau sudah mulai kelas 3, 4, 5 itu kan ada perbedaan ya, kayak guru olahraga, Iya. kemudian Iya. guru bahasa Inggris. Kadang kan tidak semua guru itu bisa pandai bahasa Inggris. Nah, itu Betul. juga dibedain. Terus ada guru apa lagi ya dulu tuh? Ya, saya mulai ke jenjang ke lebih tinggi itu lebih sendiri-sendiri tutornya. Iya, Miss. Zaman saya dulu ya masih dari 1, 2, 3, 4 itu masih satu gurunya. Tapi mulai anak saya mulai itu udah beda. Sudah ada peningkatan sekarang. Iya. Sekarang pelajarannya kan banyak banget, Miss. Dulu kan apa ya? Bahasa Indonesia, PMP dulu ya. PMP, IPS, IPA seperti itu. Zaman saya loh ya. Cuman itu doang pelajarannya. Tambah bahasa Inggris itu di kelas 5. Iya, sama agama itu doang mah. Sekarang mah banyak pelajarannya. Ada PPKN, ada IPS, IPA. Terus ada, iya kan banyak, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 2 aja udah bahasa Inggris kan. Iya, TK aja udah bahasa 2 Inggris. bahasa Inggris. Iya, TK tempat saya itu udah ABC itu udah 1, 2 itu udah 1, 2, 3 itu udah. Sekarang maju banget. Itu ya. Kita lanjutkan lagi, tadi masuk ke geografis. Gambarnya Iya. tadi ya ini. Betul. Kelihatan. Oke, kalau sudah kita lihat ke bawah lagi. Ini tadi letak geografis. Tadi manfaatnya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Jadi kapal-kapal dagang itu sukanya transit di Indonesia. Jadi tempat arus perdagangan yang ramai di Indonesia. Nah, karena jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia. Di Indonesia kan bermacam-macam ya, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Itu karena pengaruh tadi. Kalau Indonesia itu dia itu tempatnya terbuka, kan besar sekali. Jadi dari pihak luar masuk itu gampang. Oke, jadi di sini juga mengalami interaksi sosial melalui perdagangan tersebut sehingga bisa masuk berbagai agama ke Indonesia. Terus Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu, terus rempah-rempah ya, rempah-rempah hasil kebun dan lain sebagainya. Sementara negara-negara lain seperti India dan Cina menjual berbagai produk barang seperti kain dan tenunan halus, porselen dan lain-lain ke Indonesia. Jadi sebenarnya kita menjalin hubungan dengan bangsa lain itu juga cukup menguntungkan ya. Jadi sana butuh apa yang kita punya dan kita juga butuh apa yang mereka punya. Manfaat letak geografis tadi juga memberikan dampak yang merugikan. Jadi karena banyaknya
negara yang keluar masuk Indonesia itu membawa budaya masing-masing ya dari daerahnya, dan budaya tersebut itu tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, itulah yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia apabila masyarakatnya itu terpengaruh. Seperti pergaulan bebas, terus sopan santun jadi berkurang, itu juga bisa karena pengaruh dari bangsa lain. Terus kalau orang barat itu cenderung, misalnya ini sebagai contoh ya, orang barat itu sukanya pakaian yang mini-mini. Nah, kalau misal itu diterapkan, budaya tersebut diterapkan di Indonesia, itu kan menyalahi aturan dan melanggar kesusilaan sopan santun. Maka itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, itu adalah salah satu dampak yang merugikan bagi bangsa kita. Seperti itu. Terus dampak yang lain juga ini rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang-barang selundupan lainnya. Nah, itu bagaimana untuk geografis dan astronomis tadi, sudah paham, sudah jelas? Paham, Miss. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke keadaan alam Indonesia. Oke. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Punya gunung, punya laut, punya sawah, punya banyak sekali ya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Kenapa kok bisa mendatangkan keuntungan, Mbak Aminah? Karena itu daya tarik Indonesia menarik wisatawan, sehingga para turis pada masuk ke Indonesia, dan keuntungannya itu bisa membuat pemasukan di negara ya, Miss. Bisa menambah pemasukan negara. Masukan negara. Kok bertele-tele ya saya? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Nah, ini ya, jika memungkinkan saya pernah ke Bromo. Ke Bromo, iya, saya pernah juga ke Bromo. Bagus ya. Pingin ke sana lagi aku. Tapi saya tidak sampai puncak pada masa itu. Saya sampai ke puncak, Miss. Sampai lihat sunrise. Lihat sunrise. Saya lihat sunrise, tapi itu bukan puncak sih, apa ya? Tempatnya saya pas puncaknya. Tempatnya kayak apa ya? Bukan sampai ke puncak, tapi lumayan tinggi. Namanya apa ya? Saya juga lupa, itu tinggi banget. Terus kita di atas tuh kayak di awang-awang, bawah itu kayak kabut, tertutup kabut. Betul. Mungkin sama lah itu di tempat itu. Indah sekali, Bang. Naik kuda, wah. Ya pokoknya indah banget, kayak di luar negeri deh, dingin. Hawanya itu panas ya. Kalau pas saya datang ke sana itu cuacanya panas banget, tapi hawanya dingin. Saya tapi pagi saya naiknya saya tuh sebelum subuh kali naiknya, nungguin di atas. Bawa sepeda motor sendiri sama temen. Wah, seru. Seru. Tapi aduh, sakit perut gitu. Emang jalannya kan sulit itu. Iya. Jalannya itu kalau kendaraannya tidak pakai yang kayak jeep gitu, macet. Dia merasa iya betul. Itu. Saya pakai sepeda motor, Miss. Sepeda motor. Soalnya saya ke sana itu yang pakai sepeda motor banyak yang kepleset. Iya emang saya juga sampai lampu yang ditaruh di kepala itu jatuh hilang. Melanting gitu. Jatuh kebanting. Iya, kebanting hilang, nggak tahu. Nggak ketemu. Saya sedihnya itu tidak sampai di itu padang savana. Kenapa? Ada angin yang muter-muter. Puting beliung.
Tapi kecil, dia itu anginnya kecil tapi banyak di jalan gitu. Oh, Jadi lucu ya. jeep yang baru datang itu balik arah. Terus Oh, akhirnya nggak berani lanjut perjalanan. Akhirnya balik, waduh, tidak lihat indah Bukit banget loh tuh Bukit Teletabis. Safari. Iya, aku foto di Bukit Teletabis terus foto di itu kayak padang padang pasir itu ya, lucu di situ. Iya, pasir Lucu deh. berbiji. Nah, indah pokoknya indah banget. Indah. Tapi aku nggak naik ke puncak, nggak naik lihat apa itu, Kawah. apa kawah, nggak berani, bau. Itu tangganya tinggi banget. Iya, mau naik kuda Berapa? nggak berani, orang pegang kuda aja takut apalagi naik. Iya, itu ya sedikit cerita karena kita membahas tempat Iya, wisata betul. wisata Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Keindahan alam Indonesia dapat kita nikmati di wilayah tempat. Kalau di tempat tinggal Mbak Aminah dari mana? Saya dari Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo wisatanya nggak banyak-banyak amat, nggak terkenal amat. Paling ke Telaga Sarangan yang agak terkenal. Nggak terkenal, saya juga tidak tahu. Telaga Sarangan itu agak terkenal itu. Magetan, Madiun. Madiun. Iya. Jadi telaga ya? Iya, telaga yang di dataran tinggi. Kayak di puncak. Puncak. Berarti dingin atau enggak? Banget dingin. Dingin banget. Kalau di Iya. tempat saya Miss berasal dari mana? dari Jepara. Jepara, oke. Jepara Ketaukir, banyak tahu? tempat indah ya. Iya, banyak. Jadi kalau Jepara itu tempat tingginya ada, pantainya juga banyak. Iya, saya belum pernah ke Jepara sih. Iya, kalau ada Ya waktu pernah denger ada Jepara sih ukirat ya, ukirat kesempatan, sama batik ya Miss ya. Iya, ukiran batik. Kalau batik itu Iya. lebih ke tenun. Oh iya, Tenun terus. kapan-kapan deh, insya Allah pingin main-main di Jepara. Ya, amin. Semoga terlaksana ya. Amin. Kita lanjutkan kembali. Nih ya, tadi pemandangan yang Tuhan berikan itu ya berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, semuanya yang indah-indah ciptaan Tuhan. Betul. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Flora tadi apa? Flora itu tumbuhan, Flora itu tumbuhan, fauna hewan. oke. Flora ya, benar. Flora. Oke, yang pertama, keadaan flora dan fauna menyangkut jenis, keragaman, dan sebarannya. Yang pertama, keadaan iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Apa yang menjadikan ciri iklim di daerah tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. 18 derajat Celcius itu hawanya bagaimana? Dingin, agak dingin. Agak Tapi nggak dingin banget. Nggak dingin banget. Iya, soalnya di sini sampai 10 derajat. Kalau di Sekarang kawasan berapa saya sih derajat? sampai dulu. Di sana sekarang berapa? Sekarang tinggi sini Miss sampai 30. Di sini musim panas. sekarang saya di kota Semarang ya, 21 Iya. derajat. Oh, ya lumayan itu, nggak dingin, nggak panas-panas amat. 21 derajat Celcius sekarang. Iya, nggak panas-panas banget itu, ya kan? Nggak begitu panas. Ya, Kalau 30 derajat ya itu nggak panas, panasnya nggak setengah dingin. mati. Nggak panas, nggak Sedang. dingin. Sedang saja. Sedang. Tidak kurang dari 18, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. 27 ya lumayan. Agak panas itu, mendekati 30 panas, Miss. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Kadang kan walaupun hujan kita masih merasa gerah di Indonesia. Kadang Betul. masih ngerasa panas hawanya walaupun hujan itu. Tapi hawanya kok Iya. gerah gitu.
Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar minus 20. Iya, min 20 derajat Celcius. Wah, dingin banget ya? Iya, ini minus. Atau lebih. Sangat dingin ini. Iya, minus. Panas 40. Oh, 40. Panas. Musim panas dapat mencapai 40 derajat. Kalau siang hari berapa ya? Sekitar berapa? Kalau di sini 37, 36 itu udah panasnya setengah mati, Miss. Kayaknya 40 itu jarang. Iya. Siang hari. Kalau pas musim panas banget ya, kalau masih sekarang ini paling panas 32, 30. Sekarang di sana musim apa, Mbak Aminah? Musim habis musim semi, musim gugur ya. Wah. Di sini musim panas. Musim panas ini. Tapi belum panas-panas banget. Kalau di tempat saya musim gugur itu karena gugurnya dedaunan. Sama di sini juga. Kokrok daun-daunnya berubah warna. Kayaknya di sana indah ya kayaknya. Ya, indah sih. Indah. Kalau di Jawa ini musim berdiding ya, Bis. Tempat aku itu musim berdiding. Berdiding tuh yang dingin banget kalau udah jam 12 malam sampai pagi tuh dinginnya setengah mati. Di desaku lah. Iya, kalau jam 3 pagi apalagi kalau jam 3 pagi iya, dingin ya. Kalau bahasa Jawaku itu namanya musim berdiding. Merinding. Sama mah. Tempat bisa apa bahasanya? Apa ya? Musim apa? Musim ya dingin. Iya, musim dingin. Biasanya beda tempat, beda bahasa. Beda bahasa. Sudah lewat 10 loh, Bis. Sudah lewat 10. Wah. Oke, kita lihat ya ini selesainya sampai apa sih? Geografi. Biar tidak terpotong nanti sampai ini ya. Nih, ciri daerah tropis lainnya adalah lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Jadi kalau kita di Indonesia kan ya udah kalau 12 jam itu buat siangnya. Siang. 12 jam buat malam. Lagi buat malam. Jadi hampir sama. Iya. Kadang walaupun kita merasa kadang kalau malam itu lebih singkat daripada siang. Karena tidur. Karena tidur. Nggak berasa. Cepet malamnya ya. Iya. Oke, secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Nah, untuk ini ketiga jenis iklim kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik. Oke, malam hari ini saya rasa cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Malam, Miss. Bye-bye. Selamat beristirahat.